Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Balai Litbang Agama Jakarta, Bapak Dr. Nurdin Messi. Yang saya hormati Gus Miftah, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Aji Sleman Yogyakarta, Pak Ustadz Hilman, serta seluruh peserta jamaah yang hadir baik offline maupun jamaah yang online via Zoom ya. Alhamdulillah atas perkenannya kita bisa berkumpul bersama-sama pada malam hari ini dalam rangka seminar hasil penelitian Balai Litbang Agama Jakarta. Izin Gus menyampaikan bahwa kami ini dari Balai Litbang Agama Jakarta, itu unit eselon 3 di lingkup Kementerian Agama. Jadi ada Kementerian Agama, unit eselon 1 kita Badan Litbang dan Diklat, ada 2 dan ini 3. Jadi kita ini ya dibilang kecil, levelnya eselon 3. Tapi insya Allah kami bicara cita-cita itu tidak mau hanya setinggi eternit, tapi harus setinggi langit. Juga apalagi kalau berbicara cinta, tidak mau setengah hati, tapi harus sepenuh hati. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Kemudian izin Gus, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini tadi Gus sudah menyampaikan peneliti hasil temuan penelitiannya. Ini penelitiannya kira-kira seputar fenomena hijrah komunitas milenial. Sekarang sedang di tempat dan media. Nah, Gus Miftah ini mungkin ada yang belum melihat YouTube lain-lainnya. Beliau ini asli di Jombang dari Lampung, kemudian memiliki pesantren di Sleman, Yogyakarta. Dan kalau yang lebih familiarnya kenal Deddy Corbuzier, beliaulah kira-kira Ustadz Kiainya yang bisa menghantarkan Deddy Corbuzier membimbingnya menjadi mu'alaf. Kira-kira beliau memberikan gambaran Islam yang ramah, bukan Islam yang pemarah. Yang juga kemudian Bapak Ibu kalau melihat di media, beliau juga terkenal dengan Ashabul Kahfi ya Gus ya. Ya, kalau kita mendengar Ashabul Kahfi itu adalah 7 pemuda yang tersesat di gua. Ini Gus Miftah ini juga dikenal dengan Ashabul Kahfi karena berdakwah di kafe-kafe yang jarang dimasuki oleh para pendai. Kira-kira begitu. Mari Bapak Ibu kita sambut dan kita persilahkan Gus Miftah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati kakak kelas saya dulu di IAIN, Pak Nurdin. Jadi dulu beliau angkatan 98, saya 99. Tapi ikutnya organisasi bersamaan. Jadi seleranya masih sama. Seluruh peserta seminar yang berbahagia. Bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, dan bila COVID-19 membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Bapak Ibu tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Karena tadi moderatornya sudah mancing-mancing tentang cinta. Tapi ingat, cintailah pasanganmu menggunakan hati, jangan pernah kamu cintai pasanganmu menggunakan jiwa.
Artinya kalau kamu ditinggal pasanganmu, cukup sakit hati, jangan sampai sakit jiwa. Waduh, nabral itu loh. Ini cangkemnya siapa ini? Oh, jamaah Zoom ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah, terima kasih atas undangannya. Kenapa, Pak? Sebenarnya nggak perlu ganti kursi, Pak. Yang perlu itu tambah amplop, Pak. Mana? Harus pindah ke sana ya? Oh ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mohon maaf kalau nanti tidak bisa berlama-lama karena saya jam 8 ada acara dengan teman-teman KPK. Tadi saya juga di sini diculik sama Pak Nurdin. Kebetulan hari ini jadwal saya acara ngobrol bareng Gus Miftah di iNews TV yang setiap hari Selasa sore itu. Itu juga merupakan hijrah bagi saya. Artinya hijrah yang saya biasa tausiah dan mawaid di acara iNews itu saya datang sebagai seorang host. Cara kalau ini kayaknya operatornya perlu diganti. Semuanya di mute, Mas. Apa dibalik, Mas? Saya operator, kamu ngaji di sini, Mas. Kok masih hidup? Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mencatat bahwa kemudian teknologi dakwah itu berkembang dari masa ke masa. Di zaman Rasulullah Muhammad SAW, dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah bil lisan. Maka kita mendengar satu hadis yang sangat masyhur dan populer, khatibun nas bi qadri uqulihim. Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Memang kalau kita lihat dalam sirah nabawiyah bagaimana kemudian seorang Muhammad itu memiliki bahasa retorika yang luar biasa. Yang setiap orang mendengar takluk dengan pembicaraan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian berkembang di masa para sahabat. Dakwah yang tadinya hanya bil lisan berkembang menjadi bil qalam. Mulai tulis menulis. Mulai Quran dibukukan, mulai hadis dibukukan, dan lain sebagainya. Termasuk kemudian banyak muncul ilmu-ilmu baru yang dulu ketika Nabi Muhammad tidak ada. Maka kalau ada orang mengatakan, oh ini seperti ini bid'ah, kenapa? Karena zaman Kanjeng Nabi tidak pernah dilakukan, kok sekarang dilakukan, itu berarti bid'ah. Ilmu tajwid, ilmu pengharokatan, dan lain sebagainya itu datang jauh setelah Nabi Muhammad SAW. Setelah metode dibawa oleh para wali yang namanya bisaqofah. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan budaya. Bagaimana kemudian para wali mengenalkan Islam dengan cara-cara yang sederhana. Termasuk kalau nosing gini, ini adalah ujian bagi para dai. Kenapa? Oh, sebelah bocor. Tapi paling banyak suaranya ibu-ibu. Ya. Ya, acara yang menarik gosip, Pak. Makanya sekarang yang paling terkenal namanya Bu Tejo. Rasa lutip.
Ya kalau ibu-ibu cerewet itu ya lumrah lah, karena keturunan Siti Hawa. Hawa, mangap. Kalau seperti Pak Nurdin itu kan anteng karena Adam, mingkem Adam. Coba kita lihat bagaimana kemudian Wali Songo begitu indah mensyiarkan Islam di Indonesia. Bapak Ibu, kalau Anda lihat masjid-masjid zaman dulu, Mas, hotelmu kok bocor? Sana dimatikan aja, Mas, orangnya. Begitu indahnya Wali Songo melakukan dakwah bisakofah dengan budaya ini, kita lihat. Bapak Ibu, kalau Anda perhatikan, masjid-masjid awal yang dibangun oleh para wali itu biasanya ditempatkan di pinggir-pinggir alun-alun, di lapangan. Coba Anda lihat, Masjid Demak, pinggir alun-alun. Masjid-masjid keraton, itu rata-rata pinggir alun-alun. Kenapa penempatan positioning masjid itu kok kebanyakan di pinggir lapangan atau alun-alun? Karena alun-alun atau lapangan ini di masa dahulu, bahkan sampai sekarang ini menjadi pusat berkumpulnya massa. Maka sangat efektif ketika di samping alun-alun itu dibangunkan masjid. Orang dulu itu belum kenal masjid. Bagaimana kemudian orang tertarik masuk masjid? Maka biasanya di dalam masjid dikasih gamelan. Kalau di Jogja itu, Masjid Kauman, itu biasanya ada 2 gamelan. Kiai Nogowilogo sama Kiai Guntur Madu, loh nggak salah. Jadi kalau kita dipanggil Kiai itu jangan bangga, Pak. Di Jogja itu gamelan saja juga Kiai. Keris, Kiai. Maka kalau bulan Suro itu banyak yang mencuci kerisnya di Jogja disebut Kiai. Kiai KSM, Kiai Senggol Modot. Itu biasa. Bahkan di Solo itu kerbau pun namanya Kiai, Pak. Kiai Selamat. Yang biasa diarak keraton ketika malam satu sore. Lah, ketika ada gamelan di dalam masjid ditabuh. Orang tertarik karena memang hiburannya orang dari dulu itu kan gamelan. Orang-orang Jawa suka dengan gamelan. Orang berbondong-bondong masuk masjid. Lah zaman dulu orang belum ada yang pakai sandal atau sepatu. Kalau dulu zaman kuliahnya Pak Nurdin ya sepatunya ATT, awet tekan tua. Dulu tuh orang pakai sandal lili aja udah senangnya minta ampun. Orang dulu nggak ada yang pakai sandal. Kalau langsung masuk masjid, masjidnya kotor. Bagaimana cara wali mensikapi? Biasanya di depan masjid dikasih kolam kecil. Makanya kalau Anda masuk masjid-masjid lama, itu biasanya ada kolam kecil. Tujuannya apa? Sebelum orang dahulu masuk masjid, kakinya sudah nyemplung kolam. Begitu mentas, resik, bersih. Karena nggak mungkin para wali itu menghardik orang-orang ketika masuk, sandalan. Sementara mereka memang tidak mampu secara ekonomis. Masuk kolam, ketika diangkat dari kolam, kakinya bersih baru masuk. Disitulah kemudian dimanfaatkan oleh para wali untuk memberikan mawaid kepada orang yang hadir dengan tembang dan lagu. Lah, sebelum saya lanjutkan, tembang dan lagu yang dikumandangkan oleh para wali inilah yang menjadi dasar orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Kenapa kalau habis adzan itu melantunkan puji-pujian? Jadi kalau saya ditanya, kenapa saya ada puji-pujian seperti itu? Saya pas haji tahun 2015 bareng satu tenda dengan kawan saya Muhammadiyah. Kebetulan saya orang NU yang dulu ketika kuliah tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Pangkat saya waktu itu James Bond, jaga masjid dan kebun. Dan alhamdulillah Pak, nggak ada masalah. Masalahnya cuma satu. Gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas nggak pernah ada selamatan. Nggak ada makan-makan Pak ini. Begitu saya pindah ke lingkungan orang NU, saya punya istri NU, berat badan saya waktu itu langsung naik 105 kilo. Kenapa dari orang NU gemuk? Ya karena orang NU dikit-dikit makan, Pak. Yasinan, makan. Selamatan, makan. Tahlilan, makan. Tetangganya sakit minta didoakan, makan. Yang sakit mati, makan lagi, Pak. 7 hari gitu loh. Nanti rumahnya kayak besek kabeh itu, Pak. Jadi kawan saya Muhammadiyah itu bilang begini sama saya. Gus, dengerin tuh, Mekah Madinah habis adzan nggak ada puji-pujian. Kenapa di masjid-masjid orang NU itu kok pakai puji-pujian? Di Jakarta kok pakai puji-pujian yang masjidnya orang NU? Saya bilang, ya beda. Bedanya apa? Mekah Madinah belum adzan, masjid sudah penuh. Di Jakarta, sing pujian cangkeme nganti lower, kira mangkat-mangkat gitu. Jadi sekedar saya sering guyon gitu sama teman-teman Muhammadiyah.
Begitu hadirin ini hadir. Para wali songo menggunakan pola bisakofah dengan budaya. Karena barangkali para wali ini antum a'lamu bi umuri dunia. Akhirnya muncullah tembang-tembang yang hari ini kita kenal. Dan ternyata tembang-tembang itu ketika saya teliti semuanya ada maknanya. Contohnya begini, ketika berbicara tentang mengenalkan rukun Islam, Wali Songo mengambil lagu judulnya Lir Ilir. Ketika berbicara tentang toharoh, babu toharoh, Wali Songo membuat lagu judulnya Seluku-Seluku Batok. Batok ela elo si romo menyang solo leole payung muka. Seluku-seluku batok itu dari bahasa Arab husnu batnaka. Bersihkanlah batin. Batok ela elo dari bahasa Arab batnuhu la ilaha illallah. Batin yang baik adalah la ilaha illallah. Si romo menyang solo ini dari bahasa Jawa. Si romo, si ramo aduso. Mandilah, menyang berangkat solo sholat. Si romo menyang solo. Berangkatlah, mandilah, kemudian berangkatlah ke sholat. Leoleh payung muto dari bahasa Arab la ilaha illallah hayyum mauta. Hidup dan matiku hanya untuk Allah. Jadi begitu luar biasa kemasan ini. Ketika saya diskusi dengan Cak Nun atau dengan teman-teman yang ahli di bidang itu, saya mendapatkan pola seperti itu. Ketika berbicara tentang kematian, nggak perlu ditakut-takuti dengan bahasa Al-Quran umpamanya. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Barangkali mereka akan ketakutan ketika berbicara kematian dengan menggunakan ayat-ayat seperti itu. Tapi bijaknya Wali Songo ketika berbicara kematian, dia cukup membuat satu lagu yang judulnya apa? Turi-turi putih. Turi-turi putih, sira kabeh tak tuturi. Kalian semua saya nasihati. Wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupanya putih. Orang itu kalau meninggal dibungkus kain kafan warnanya putih. Tapi ingat, kain kafan warnanya putih itu hukumnya sunnah tidak wajib. Artinya kalau Pak Nurdin ngaku orang NU, saya pengen besok kalau mati kain kafan warnanya hijau. Maafi muskilah, enggak ada masalah. Paling malaikatnya kaget, wow, lontong. Gede men. Padahal dulu kuliahnya kurus dia, Pak. Ya, karena kurang gizi lah. Kuatnya cuma angkringan. Kalau sekarang kan kelasnya udah hotel, ya. Walaupun tujuannya hanya untuk penyerapan anggaran. Karena sudah semester 2 hampir habis ya. Kok anggarannya masih banyak, daripada tahun depan nggak ditambah gitu. Ya, iyalah, walaupun ngundang ustadznya ya murah dinyang. Atas nama konco. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi ini pola-pola yang digunakan. Turi-turi putih. Sira kabeh tak turi. Anda semua saya nasihati. Orang itu kalau meninggal dibungkus kain kafan warnanya putih. Ditandur ning kebon agung. Ditandur itu ditanam. Kebon agung itu artinya apa? Kebon besar. Namanya apa? Kuburan. Jadi supaya tahu itu kuburan biasanya dikasih patok. Nah, kalau orang Jawa patok satu namanya tenger. Tenger, tanda. Lah, orang mati dikasih 2 patok, namanya tenger-tenger. Ternyata tenger-tenger ketika saya teliti itu ada hadis, tenger-tenger ini bahasa Indonesianya apa? Apa, Pak? Tenger-tenger itu tanda-tanda bukan tanda. Jadi kayak lemes tenger-tenger gitu. Tele-tele. Ternyata ketika saya teliti, saya pernah baca satu hadis bunyinya begini. Ada nggak redaksional hadis yang menyatakan tele-tele orang meninggal itu? Ternyata saya nemu. Al-mayyitu fi qabrihi kal gharik al-muhawis yang tadiru da'watan talhaqu min abihi aw min akhihi aw min sadiqin lah. Wa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha wa anna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Jadi saya sebenarnya paling tidak suka ketika berdebat soal khilafiyah, apalagi hanya soal tahlil, hanya doa mendoakan orang mati. Kita ketinggalan jauh lah dengan teman-teman di sana. Tapi saya menerangkan yang turi-turi putih tadi. Kita bukan dalam proporsi untuk memperdebatkan. Apa katanya? Al-mayyitu, mayit itu fi qabrihi, di dalam kuburnya kal gharik al-muhawis, seperti orang yang terombang-ambing. Ombang-ambing ini denger-denger kata Wali Songo. Yang tadiru dakwatan, yang mereka menunggu doa. Doa dari siapa? Talhaku min abihi, doa yang diharapkan dari bapaknya, au min akhihi, atau dari saudaranya, au min sodikin lahu, atau dari sahabat-sahabatnya.
Wa idalahiqathu, dan tatkala doa itu diterima oleh si mayit, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, doa itu lebih disukai oleh si mayit daripada dunia seisinya. Wa anna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Karena hadiah terbaik orang hidup kepada yang mati adalah doa dan istighfar. Lebih lanjut kemudian kalau kita baca kitab Wasiyatul Mustafa, wasiat Jibril kepada Muhammad, Muhammad kepada Sayyidina Ali, di dalam bab doa itu ada bahasa begini, bab sodakoh dan doa. Itu ada bahasa begini, ketika orang hidup bersedekah atas nama yang mati ini mendoakan yang hidup di dalam kubur. Allahumma fir, ya Allah ampunilah. Liman nawara qabrona, bagi siapapun yang memberikan minum kepada saya. Kamu berarti lawang ceramah kayak senak nguntali kok piye ya. Doanya makbul. Allahumma ighfir, ampunilah. Wahai Tuhan, ampunilah. Liman nawara qabrana, bagi siapapun yang memberikan cahaya kepada kubur kami. Wa basirhu, dan berikanlah kabar kepada mereka bil jannah, dengan surga. Kama basarona biha, sebagaimana mereka membahagiakan aku dengan sedekah dan doa. Dan itu ternyata dikemas oleh Wali Songo hanya dengan menggunakan lagu Turi-Turi. Ini bagi saya luar biasa. Lah, generasi Wali Songo selesai. Kemudian masuk ke era sekarang langsung saja. Kita sekarang mengenal satu dakwah dengan kaifiah apa? Bil medsos. Inilah tantangan yang hari ini kita hadapi. Jadi bil lisan, bil kolam, bis sakofah, hari ini bil medsos. Bapak Ibu rahimakumullah. Saya mau cerita bagaimana keislaman Deddy Corbuzier. Saya mengenal Deddy itu sekitar 1,5 tahun yang lalu. Ketika video saya pengajian dan sholawatan di salah satu klub malam di Bali viral. Waktu itu rame-ramenya akun namanya Lambe Turah. Lambe Turah. Padahal saya ngaji itu sudah 18 tahun waktu itu di dunia malam. Karena saya pertama kali masuk ke lokalisasi di Sarkem itu tahun 2000. Ketika saya masuk Jogja pertama kali. Menjadi ramai waktu itu gara-gara saya bersolawat di hadapan mbak-mbak yang berpakaian seksi. Sebenarnya sih tidak seksi, cuma salah kostum. Karena mbaknya tingginya 170, pakaiannya hanya 120. Kata Pak Nurdin itu pengajian yang paling menyenangkan sedunia. Kenapa? Karena ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Itulah alasan kemudian di mana-mana kalau saya pengajian di klub malam pasti pakai kacamata hitam. Bukan untuk melindungi pandangan, tapi kalau supaya yang lirik tidak kelihatan. Pokoknya nggak ketinggalan. Saya bilang sama Pak Nurdin, tolong Pak Nurdin nggak usah ikut-ikutan masuk. Kenapa? Saya khawatir mau masuk nggak mau keluar, kan bahaya. Banget. Etol, iki kudu aku ndak kudu. Lah dari sekian banyak acara televisi itu, karena saya dari dulu males untuk masuk ke dunia pertelevisian waktu itu. Sempat 5 tahun sebelumnya atau 2-3 tahun sebelumnya saya diundang sama Kick Andy di acara Kick Andy. Waktu itu saya tolak. Padahal beliau mengatakan, udahlah Gus, share acara ngaji Gus ini di biar banyak orang tahu. Waktu itu saya tolak. Mbak-mbak lokalisasi tanya sama saya, Abah, karena mereka manggil saya Abah. Kenapa sih nggak mau tampil di televisi? Waktu itu saya bilang, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Maka sampai saat itu saya tolak. Nah, gara-gara ini menjadi viral, salah satu undangan yang kemudian saya terima itu acaranya Mas Deddy Corbuzier. Acara kopi susu. Kan hitam putih, Pak, kopi susu. Ya, wah, kalau dingmu lama, Bro. Gara-gara Deddy telepon sendiri, Pak. Bro, datang dong ke acara gua. Acara apaan? Hitam putih lah. Masa acara terkenal you nggak lihat? Jadi saya bilang, nggak usah lah, Bro. Udahlah datang. Akhirnya saya datang. Selesai acara, kebetulan waktu itu saya membawa satu preman yang mau membunuh saya, sama seorang mantan LC. LC itu kalau bahasa lainnya PK. LC itu Ladisket PK, pemandu karaoke, atau PL, pemilih lagu. Kalau di Jawa Timur terkenalnya Urel, perempuan rela diusel-usel. Gitu. Yang mereka bekerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Yang pekerjaan mereka mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Makanya ibu-ibu kalau suaminya bilang, mau kemana Mas? Puskesmas, hati-hati Bu. Itu kode itu. Ya, pusat kesenangan mas-mas.
Dan pada akhirnya mereka kerjanya di tempat karaoke. Kata Orok dibuka, oke. Rata-rata sih mereka bekerjanya di karaoke keluarga. Keluarga berantakan. Jadi waktu itu setelah selesai acara, bayangan saya tentang sosok Deddy Corbuzier itu balik 180 derajat. Dari sekian acara TV yang harus saya datangi, ternyata yang paling tidak songong dan tidak sombong itu Deddy Corbuzier. Selesai pas break dia bilang, bro, share your number phone please. Dia minta nomor HP saya. Kasih. Yang lain jangankan minta nomor, dia minta aja pasti nggak boleh. Selesai acara, bro, mau nggak YouTubean sama saya sebentar? Saya mau ngomong sama you nih. Soal apa? Tapi soal Pancasila dan agama. Bagaimana kemudian kita hidup beragama di negara Pancasila? Dalam pandangan Gus Miftah. Kenapa kamu tanya itu? Saya pernah lihat YouTube you berbicara tentang 4 pilar kebangsaan. Waktu itu pertanyaan Deddy pertama kali begini sama saya. Bro, apa pandanganmu tentang agama dan Pancasila? Saya jawab waktu itu. Ada orang yang mengatakan semua agama benar dalam kerangka NKRI. Waktu itu kalau nggak salah yang menyampaikan itu ya sahabat kita, Mas Maman Imanul Haq di acara KKND. Saya bilang, saya nggak setuju. Kalau semua agama benar, ini bahaya. Nanti Pak Nurdin tiap hari bisa ganti agama. Kalau Gus Miftah yang benar apa? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Karena kalau kemudian semua agama itu benar, nanti Pak Nurdin bahaya. Senin Islam, Selasa Kristen, Rabu Katolik, Kamis Hindu, Jumat Buddha, Sabtu Dharma Gandul, Minggu Ganduli Mbah Darmo, dan seterusnya. Ini kan bahaya itu. Maka saya mengatakan sama Deddy, semua agama itu benar bagi penganutnya. Langsung dia bilang, this so amazing dia. Tapi juga dalam sisi lain di Indonesia itu banyak orang yang sembrono gitu. Katakanlah begini, saya pernah ketemu Pak Mendagri Cahyokumolo waktu itu yang mengatakan begini, diskriminasi agama di Indonesia itu berangkat dari kolom agama dalam KTP. Waktu itu ada aliran ekstrem kiri lah mengatakan seperti itu. Saya juga nggak setuju Pak Menteri. Kenapa Gus? Bagi saya, kolom agama dalam KTP itu sebuah kebanggaan. Ketika ada orang Hindu, nama siapa, ketut agama Hindu, banggalah. Ada orang Islam, nama Ali Mazumi agama Islam, bangga. Maka malam hari ini KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya. Saya nggak setuju. Di dunia ini yang boleh mencantumkan kolom agama sama enggak, salah satunya di mana? Di Italia. Karena Italia itu mayoritas beragama Katolik. Dan ketika ada kolom agama dalam KTP itu Katolik, itu ketika gajian langsung dipotong 10%. Makanya banyak orang Italia yang tidak mencantumkan kolom agamanya untuk menghindari potongan 10%. Saya nggak setuju kalau di Indonesia itu dibuang kolom agama dalam KTP. Maka saya bilang sama Pak Cahyo, saya nggak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tetapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Wah, setuju Bu-Ibu? Kemarin teman saya gara-gara banjir di Jakarta surat nikahnya hilang. Tanya sama saya harus gimana Gus? Apakah harus cari lagi? Enggak usah. Terus gimana? Nikah lagi. Otomatis dapat surat nikah yang baru. Caranya begitu. Tapi insya Allah saya orang setia, Bu. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Oh. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di depan kamera. Gimana? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Pak Nurdin kalau di kantor galak, di rumah ketemu istrinya, selesai Pak. Lanang ini dilajar wong itu langsung goblok sana liko. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kemudian membuat Deddy tertarik dengan saya. Kok keren dia gitu. Akhirnya seminggu kemudian, bisa nggak YouTubean sama saya seminggu sekali? Mengalirlah. Dan selama perjalanan itu, tidak sekalipun saya pernah mengajak Deddy Corbuzier masuk Islam. Sama sekali. Nggak pernah sama sekali. Sampai satu ketika, bro kita bikin konten yuk. Apa? Makan di rumah orang kafir. Waktu itu judulnya enaknya makan di rumah orang kafir. Saya sama Deddy makan, saya bilang,
Boleh nggak makan gumanya orang kafir berdoa pakai Allahumma barik lana? Nggak masalah. Dan waktu trending nomor 1. Lah, kemudian ketika satu saat dia mau ngajak ngomong saya serius itu soal agama ketika satu podcast begini, yuk kita bikin konten karena kita nggak pernah bikin konsep. Langsung pas acara itu saya mendapat satu pertanyaan yang menurut saya ngeri pertanyaan. Bro, semalam saya baca Quran. Serius lo? Iya. Yuk baca apa kesimpulannya dari Al-Quran itu? Menurut saya Al-Quran itu isinya banyak yang impossible dia bilang. Irasional. Saya tanya, contohnya apa bro? Nabi Muhammad Isra Mi'raj sampai langit ke-7. Itu dari mana? Mustahil. Mekah Palestina saja sudah 32 jam. Zahaban wa iyaban PP 64 jam. Ini ba'dul qalil minal lail lah bahasa saya ini. Sebagian kecil dari waktu malam, kok sampai Sidratul Muntaha kembali lagi? Bullshit dia bilang. Oke, karena memang Dedi ini orang yang sangat rasional. Karena dia bergelar PhD. Beliau itu PhD S3. Dan beliau pernah menjadi the best magician in the world 2 kali di Amerika. Di Amerika. Terus apalagi saya bilang? Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya. Apaan ini? Tapi kalau Nabi Isa berjalan di atas air, itu sulapan. Saya juga bisa. Dan ternyata betul, Bu. Saya tes di tempat di atas kolam renang. Deddy Corbuzier pakai triknya, itu bisa berjalan di atas air. Saking cerdasnya Deddy. Saking cerdasnya Deddy, coba Anda lihat. Rambut pun tidak berani tumbuh di kepala. Enggak, karena ini ketika nanti berbicara hijrah, saya sebenarnya bahasa saya tidak hanya generasi milenial. Kalau saya ini bagaimana kemudian hijrah dari kalangan marginal bahkan. Anak-anak kafe, klub malam, dan sebagainya. Nah, waktu itu dia tanya, coba you jawab. Kenapa kok seperti itu? Ajaran agama banyak yang tidak rasional. Waktu itu saya mikir, Pak, waduh, kok susah, tadi nggak ada konsep, tahu-tahu tanya seperti ini. Kalau saya nggak bisa jawab kan itu celaka, Pak. Masa gondrong kalah sama gundul kan bahaya. Ya. Sebelum saya jawab pertanyaan itu, dia kasih analogi. Sekarang you jawab dulu pertanyaan saya bilang. Apa bro? Cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Dia jawab, orang goblok juga tahu dia bilang. Apaan? Cinta itu dari mata turun ke hati. Saya bilang sama dia, this is the big wrong. Anda salah besar. Loh, kok seperti itu? Iya. Kenapa saya bilang? Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti selamanya kamu tidak akan pernah cinta dengan Tuhan. Kenapa? Karena matamu tidak pernah lihat Tuhan. Mulai mikir dia, udah mulai kembalikan di kepalanya. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, kamu tidak akan pernah cinta dengan nabimu. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat nabimu. Dia masih bingung. Akhirnya saya jawab lagi. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta tidak pernah bisa melihat pasangannya. Tapi kenyataannya orang buta itu menikah, padahal tidak pernah melihat. Kenapa? Karena cinta itu yang hakiki dari hati naik ke mata. Maka walaupun orang buta tidak pernah melihat pasangannya, tetapi hatinya cinta, meteng bro, saya bilang hamil. Coba, saya bilang. Dia tanya lagi, lah hubungannya dengan tadi apa dia bilang? Bagi saya cinta itu bukan dari mata turun ke hati, tapi dari hati naik ke mata. Artinya apa? Orang belajar agama itu bukan hati yang mengikuti akal, tapi akal harus mengikuti hati. Dalilnya apa? Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi intelektualitas, bismi rabbik itu dimensi spiritualitas. Orang pertama kali kagum dengan Iqra. Tapi pada akhirnya apa? Untuk memahami sesuatu yang hakiki harus bismi rabbik. Dan intelektualitas ini harus kalah dengan spiritualitas. Maka bahasa Maulana Habib Lutfi, beliau mengatakan apa? Belajar agama itu, akal harus berkiblat kepada hati. Ternyata itu menjadi titik tolak yang luar biasa. Oke, saya bisa nerima itu. Kemudian, Ramadan sebelum dia masuk Islam itu, saya datang ke tempat dia. Podcast. Jadi kalau Anda sekarang mengenal podcastnya Close of the Door, Open of the Door-nya Mas Dedi, itu pertama kali buat sama saya. Itu, saya datang ke tempat dia, ini saya bawa makanan, dalam keadaan berpuasa. Saya bawa makanan. Saya ketuk pintu dia masih tidur. Bro bangun, makan, sarapan. Begitu saya bawa makanan kesukaan dia, dia bilang, oh shit, dia bilang. Gila lu kan puasa, kok bawa makanan untuk saya? Saya bilang, loh salahnya di mana? Waktu itu padahal rame-ramenya mohon maaf, rame-ramenya ada beberapa ormas yang sweeping bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini. Kenapa you bilang kok seperti ini bawa makanan ini?
Loh, saya bilang ini akhlaknya Rasulullah. Kalau saya secara pribadi, saya tidak minta you hormati sebagai orang berpuasa. Saya bilang sama dia, bro, ini bahasa itu Pak ya. Hari ini kalau kita puasa, ada restoran buka, rumah makan buka, kita tersinggung. Seharusnya kita malu sama orang miskin. Kenapa? Karena orang miskin itu sepanjang tahun lewat depan restoran dan dia tidak bisa makan di dalamnya. Kenapa kita hanya 1 bulan melihat orang buka restoran, kita nggak tahan. Kita malu sama orang miskin. Dia peluk saya. Jadi lo puasa nggak minta dihormati? Enggak. Saat itulah kemudian dia tanya konsep iman kepada saya. Ini titik tolak yang lo kedua. Dia begitu podcast dia bilang, aku mau tanya sama lu, iman menurut Islam itu apa sih? Saya kayak nangis, kayak disambar petir saya. Tahu-tahu tanya iman orang. Kebetulan saya di pondok itu kalau soal iman, anak-anak ibtidaiyah itu diajari kitab namanya Jawahirul Kalamiyah. Jawahirul Kalamiyah. Di situ ada tulisan. Saya menerangkan Dedi pakai bahasa ini. Mahual iman, soal mahual iman, al imanu huwa anak takida, anallah subhanahu wa ta'ala mausufun bijami sifatil kamali, ya kan? Allah itu meyakini Allah itu disifati dengan segala sifat kesempurnaan, wa munazzahun bi sifatin nuqsan, dan Allah dibersihkan dari semua sifat kekurangan. Lah, waktu itu ada agak salah paham antara saya dengan sahabat-sahabat saya FPI. Padahal konteks saya itu adalah menerangkan kaidah ini. Bahwa Allah itu sempurna dan nggak perlu dibela. Bahwa Allah itu sempurna nggak punya kekurangan. Lah jadi tanya, berarti Allah nggak perlu dibela? Ya enggak. Ternyata saya dihajar habis gara-gara ayat yang berbunyi nahnu ansarullah. Padahal konteksnya sama sekali saya nggak ada urusannya dengan sahabat-sahabat kita yang di sini. Tapi ada perbedaan penafsiran gitu saja. Saya selalu mengatakan sama Dedi, Al-Quran multi tafsir, penafsiran. Kita tidak boleh mengklaim tafsir kita itu merupakan kehendak Allah. Jadi kalau ini benar menurut saya, itu boleh. Tapi menurut Allah seperti ini, pasti nggak boleh. Jadi tidak begitu. Sampai kemudian, seminggu sebelum masuk Islam, saya ngaji di Kalimantan. Dia telepon saya, bro, I will to be a Muslim. Waduh, Pak, saya kaget lagi. What? Dia bilang gitu, I will to be a Muslim. Terus, tolong aku dibimbing masuk Islam. Saya bantah, saya tolak. Nggak usah. Loh kenapa? Jadi orang Islam itu berat, tergusur berat. Cukup aku saja, kamu nggak akan kuat. Itu beneran. Telepon gitu. Saya di Kalimantan posisinya. Terus dia bilang, beneran serius saya pengen masuk Islam. Karena penjabaran you yang terakhir soal iman masuk akal saya. Saya mau pindah agama. Saya bilang, you pikir lagi lah. Nanti ada apa-apa malah gue yang bingung. Jangan-jangan lo cari popularitas, keviralan, macam-macam. Dia bilang, you salah. Kalau soal populer, gue lebih populer daripada lu. Dia bilang. Subscriber gue lebih banyak. Oh iya, matanya ya. Oke, dibikin dulu. Besok telepon saya lagi. Pokoknya saya harus masuk Islam. Oke, kalau you pengen masuk Islam, sahabat ustadzmu itu banyak. Karena sebelum saya hadir di kehidupan dia, sudah banyak ustadz bersama dia. Udah, kamu minta tolong sama mereka. Aku nggak mau nanti orang nuduh macam-macam ketika kamu masuk Islam sama saya. Saya nggak urusan. Kalau saya masuk Islam, this is with you. Saya tanya, kenapa? Nyambung Pak moderator tadi. Dia bilang begini, kita pernah podcast ya, kalau you masih ingat. Mas Jadi, kalau seandainya besok Mas Jadi masuk Islam, itu wajah Islamnya seperti apa? Tergantung pintu masuknya. Waktu itu saya bilang seperti itu. Kalau pintu masuknya ini keras, ya barangkali Islam bisa penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya ini marah, ya penuh dengan kemarahan. Kalau lebay, ya lebay. Tapi kalau pintu masuknya ini ramah, maka Islam akan menjadi wajah Islam yang ramah dan menyenangkan. Dan kalau saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah, this is you, not hadis. Ini adalah kamu, bukan yang lain. Saya tanya, kenapa you mengatakan Islam itu Islam yang ramah? Gimana? Kamu di kampus bisa ngaji, di pesantren diundang, di lokasi diterima, di kafe malam diterima. Kan menyenangkan. Aku bisa ikut. Oh, mbahmu gue ya bilang itu. Waktu itu saya bilang, ya sudah, saya teleponkan Prof. Nasruddin, you dibimbing sahadat sama beliau di Istiqlal. Di Istiqlal, saya di situ. Begitu berita ini keluar di media, seluruh TV, itu telepon kita, Pak. Udah, yuk kita kontrak eksklusif. Islamnya Dedi Korupsi di TV kami. Berapa duit kita bayar? Saya ngetes Dedi. Kalau Dedi bilang ya, berarti dia butuh uang, butuh pencitraan. Tapi kalau dia tidak mau, berarti dia mencinta dengan Islam. Bro, bagaimana dengan ini? Nggak mau. Saya nggak butuh duit. Saya nggak butuh popularitas. Saya mau masuk Islam dan saya mau datang ke pondok. You ada di pondok kapan?
Kebetulan tanggal 21 Juni itu satu-satunya saya jadwal kosong selama beberapa bulan. Jadi orang salah kalau kemudian mengatakan jadwal Gus Miftah banyak gara-gara ngislamkan Dedi. Saya sebelum mengislamkan Dedi, Bu, per bulan permintaan jadwal ngaji ke saya 5.000 permintaan. Dan setelah mengislamkan Dedi, per bulan permintaan ngaji itu ada 15.000 permintaan. Akhirnya karena saya waktu itu ada tanggal 21, tanggal 22 saya harus berangkat ke Taiwan, waktu itu ke Tainan, kota Tainan. Udah kalau mau datang tanggal 21. Saya pulang dari Surabaya, habis kajian kebangsaan di Polres Sidoarjo. Di rumah saya subuh sudah penuh dengan wartawan. Ini kalian mau ngapain? Loh katanya Mas Didi mau masuk Islam, Gus. Lah hubungannya masuk Islam dengan kalian apa? Ya kita mau ngeliput. Persiapannya apa? Saya bilang, saya nggak butuh persiapan apapun. Karena saya itu hampir tiap hari mengislamkan orang. Hampir tiap hari. Dan banyak artis yang alhamdulillah belajar ngaji sama saya kemudian masuk Islam. Salah satunya hari ini yang barangkali mendekati, salah satunya adalah DJ Katy Butterfly yang orang Thailand. Yang dulu DJ seksi. Kemarin temennya kontak saya, dulu manajernya bilang, Gus, Mbak Katy itu kalau pulang nge-DJ dengar adzan subuh nyaman. Ini kok nonton-nonton YouTube, pengen belajar agama. Ya silahkan. Akhirnya saya sadarkan tanggal 21 Juni, habis Jumatan, dia bersyahadat. Nah Bapak Ibu rahimakumullah. Setelah Islamnya Dedi itu saya kedatangan tamu dari Jerman, tempatnya dari Hamburg, satu keluarga. Dia datang ke Jogja hanya untuk disyahadatkan. Saya kedatangan tamu dari Canberra, Australia, namanya Antonio Skodori, malah Dori kan. Lah, ketika mereka itu saya tanya, kenapa Anda jauh-jauh dari Canberra datang ke Jogja minta diislamkan, minta saya bimbing syahadat? Jawabannya sederhana. Because Islam is relax, enjoy, and happy. Islammu itu Islam yang menyenangkan. Maka hari ini siapapun ustadznya dari golongan apapun, ketika kemudian pola yang dia pakai mampu memberikan sumbangsih terhadap syiar Islam, saya hormat kepada mereka-mereka. Dan ini yang hari ini terjadi. Sekian banyak teman-teman di lokalisasi, kemudian datang ke pondok, mereka mengatakan, Abah saya keluar dari lokalisasi. Sekian banyak anak-anak dunia malam yang datang ke pondok saya, mereka mengatakan, Abah saya Nasrani, tolong bimbing saya untuk bersyahadat. Satu saat yang betul-betul saya membuat menangis, ada seorang LC di dunia malam, dia udah bekerja hampir 10 tahun. Jadi my expired lah. Udah gimana? Kalau saya tanya, apakah kalian udah pengen jadi anak LC selama-lamanya? Nggak mau, Bah. Lah iya. Kalau toh kamu pengen jadi LC selama-lamanya, tamunya yang ogah. Muntah-muntah, Pak Nurdin ya. Ketika saya pengajian di Masjid UGM, ada ibu mbak-mbak datang pakai cadar begini. Dia bilang, nangis di depan saya. Assalamualaikum, Mbah, waalaikumsalam. Kamu kenapa nangis? Ada persoalan apa? Dia buka cadarnya sedikit, kemudian ditutup lagi. Saya yang kemarin kerja di Bose. Sebulan yang lalu saya masih ikut Abah di Bose. Sebulan yang lalu saya masih mabuk. Sebulan yang lalu saya masih melayani tamu. Dan saya menangis karena hari ini bisa berjumpa Abah di tempat yang mulia namanya masjid. Dan saya sudah sebulan meninggalkan tempat. Dan ternyata Bapak Ibu, orang-orang seperti ini tertarik kemudian berubah. Bukan bagaimana cara saya menghakimi mereka. Bukan kemudian bagaimana saya ngajak mereka untuk masuk. Tapi dengan pendekatan-pendekatan yang menurut saya itu sangat rasional bagi mereka. Jadi ada orang mengatakan begini, jangan-jangan Gus Miftah itu ngaji di sana malah begini-begini. Enggak. Saya kadang-kadang memberikan motivasi kepada mereka. Saya sering mengatakan apa? Kita itu sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain. Dan menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang seperti itu kita vonis. Tapi kalau kita salah, kita bilang mati-mati. Maka saya katakan kepada mereka, apa? Orang baik, orang jelek orang baik punya masa lalu, tapi orang jelek pasti punya masa depan. Saya katakan kepada mereka, kenapa kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya sederhana, karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu. Jadi saya kenapa kemudian banyak quote-quote yang kemudian saya dapatkan. Lebih baik para pendosa yang khawatir dengan dosanya daripada orang yang banyak amalan tapi sombong dengan amalan. Ternyata bahasa-bahasa seperti itu di kaum milenial dan kaum marginal diterima. Bahkan hari ini saya menerima 2 kontrak TV itu di Trans 7 sama iNews. Itu studi mereka based on medsos Instagram. Ternyata menurut penelitian orang-orang TV itu, walaupun sekarang medsos itu merajai, tapi masih ada 60 juta jiwa Indonesia
yang sekarang menggantungkan informasi dan beritanya masih melalui televisi, masih 60 juta jiwa. Dan ternyata yang disukai ketika survei itu adalah pola-pola seperti itu. Ini kalau kemudian saya hitung-hitungan, saya gila Pak, di iNews sih. Karena acaranya ngobrol bareng Gus Miftah itu bukan pengajian. Saya host. Saya yang punya acara seperti Mata Najwa, seperti Hitam Putih. Dan yang kita bicarakan dari masalah resesi, dari masalah vaksin, dari masalah undang-undang cipta kerja. Kayak tadi saya bintang tamunya Pak Erick Thohir berbicara soal resesi dan vaksin dan lain sebagainya. Tapi ini tadi, bahwa kemudian penonton yang masuk itu ternyata anak-anak milenial, Pak. Usia di bawah 30 tahun itu sangat banyak. Maka saya selalu sampaikan, hari ini yang garap kelas middle high ini kurang, Pak. Rata-rata pengajian di bawah ya ketemunya ustadz itu lagi. Jadi orangnya sama, ustadznya sama. Sementara yang di atas ini masih jarang. Makanya barangkali hadirin kalau kemudian pengen mengambil tempat dakwah, posisi dakwah, itu mendingan mengambil posisi ini. Itu masih sangat-sangat jarang. Apalagi di dunia malam. Wah, langka. Sangat langka. Dan kalau Anda berani, saya sangat setuju, Pak. Ya, paling ya betah itu tadi. Barangkali seperti itu, yang kemudian kalau hari ini kita hanya berbicara milenial, kita lebih dari itu, bahkan kita berbicara bagaimana orang marginal itu terselamatkan. Saya sebagai penutup nangis ketika Ramadan kemarin, saya ditelepon sama salah satu juragan klub malam terbesar di Jakarta. Ya saya sebutlah Kolesium. Itu LC-nya aja ada 900 ladies. Coba, kalau pengajian saya bersama 900 ladies dengan pakaian seperti itu. Padahal laki-laki itu kalau lihat cewek di luar, wow. Lihat istrinya di rumah, weh. Wow, weh. Mereka telepon saya, paguyuban LC ini, mereka. Abah di Jakarta ya? Ya kenapa, Nduk? Ini saya sama Pak Arman, juragannya ini. Mau nitip uang 50 juta. Uang apaan? Tolong Abah bagikan, kan Abah lagi bagus sembako itu. Dibagilah kita nitip. Saya nangis. Ini uang dari mana? Kan kalian nggak kerja. Ini uang tabungan kami ambil, tolong Abah bagikan kepada yang berhak untuk menerima. Lah kenapa? Loh kan Abah pengajian terakhir sebelum COVID bilang, sedekah itu menolak bala. Barangkali dengan sedekah ini mampu memberikan sumbangsih untuk bisa menolak bala. Saya nangis. Saya sholat malam, saya nangis. Bahwa kemudian, walaupun mereka kelihatannya menerima pengajian sudah kemasukan alkohol, ternyata masih ada kemudian nilai-nilai yang masih mereka dengarkan. Itulah kenapa kemudian hari ini kalau ada mengolok-olok mereka, saya sakit hati. Saya diundang acara berita di televisi, ada ulama yang mengatakan ketika ditanya sama host, bagaimana pendapat Kiai tentang ngajinya Gus Miftah di klub malam? Memalukan. Itu menjual agama. Padahal dari saya 20 tahun yang lalu sampai hari ini saya tidak pernah menerima apapun dari klub malam. Saya di Sarkem lokalisasi, setiap saya pengajian saya membawa konsumsi sendiri. 3 bulan sekali saya bagi sajadah mukena. Saya kaget Pak Nurdin. Satu saat sudah saya bagi 100 mukena, sebulan kemudian minta lagi 100 loh. Kok banyak banget? Karena ini banyak yang hijrah, Bah. Loh, hijrah dari mana? Dari Doli ke Sarkem. Karena Doli tutup, Pak. Itu. Ya Allah, pakai bahasa ya hijrah ini ngopol. Ketika saya ditanya sama host, bagaimana Gus Miftah pengajiannya dianggap memalukan? Waktu itu saya jawab, mohon maaf Pak Kiai, mohon maaf. Kalau yang saya lakukan pengajian di klub malam dianggap memalukan, lebih memalukan mana? Ketika kita melihat kemaksiatan, diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Barangkali pancingannya seperti itu. Sebelum saya tinggalkan, barangkali ada 1-2 pertanyaan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Kita kasih close, Bapak Ibu. Alhamdulillah, senang rasanya kami bisa bersama Gus Miftah. Banyak nilai-nilai yang bisa kita kita pahami, kita teladani. Ya beliau berdakwah bukan hanya saja dengan kata ya, tapi juga dengan tindakan, dan luar biasa saya kira contoh-contohnya. Dan mungkin Gus sedikit Gus ya, nanti dari jamaah yang offline dan jamaah yang online juga silakan Mas, nanti silakan, tapi tidak banyak ya, mungkin yang offline ya 2 boleh, nanti 2 lah. Mas saya dari milenial nih 1, ya nanti Bapak ya, ya Mas tolong dibantu itu ya, mic-nya agak cepat ya, singkat padat jelas. Dan mungkin Gus
Yang jamaah jum sudah ada belum? Yang raise hand? Belum, ya. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Farid dari kota Tasikmalaya. Ustaz Gus, saya mau bertanya simpel sebenarnya. Pendekatan pertama kepada emang kaum marginal itu supaya emang kita bisa diterima oleh mereka gitu kan. Pendekatan pertama itu tekniknya seperti apa? Ya sekalian nggak apa. Baik, terima kasih Abah, terima kasih Gus. Ilmunya banyak sekali saya serap. Pertanyaan yang sangat sama sebetulnya, cuman sekarang nambahin aja. Bagaimana respon pertama orang-orang marginal itu mendapatkan dakwah dari Gus? Dan follow up yang seperti apa yang Gus lakukan sehingga kemudian Gus itu betah di situ dan juga orang-orang bersama Gus betah juga gitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Pak, dari mana Pak tadi? Saya dari Subang. Oh, dari Subang. Nah, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasri Gus dari Bekasi. Sungguh luar biasa hari ini saya mendapatkan pencerahan. Saya selama ini hanya bisa melihat dari tayangan medsos tentang Gus Miftah ini. Ya jelas hari ini saya bisa melihat langsung seperti apa. Dan ketika Gus sampaikan tadi saya kok menghayal begitu ya. Ya ketika Gus menyampaikan tadi hayalan saya sungguh jauh gitu ya. Saya seakan-akan berada di tengah-tengah kelompok WTS gitu ya. Iya. Allah. Angel. Sehingga saya pengen banyak belajar dari Gus ini. Banyak sekali trik-trik bagaimana kemudian orang tertarik dengan Gus, sehingga kemudian mereka ini bisa masuk dalam agama Islam. Paling tidak buat saya kok agak tertinggal jauh ya. Kalau orang sudah bisa mengislamkan setiap hari seperti Gus sampaikan tadi, itu kan sebuah pukulan berat bagi kita para ustadz sebetulnya. Ini dari hampir semua, banyak dari kalangan para asatidz juga. Nah oleh karena itu ada beberapa pertanyaan yang saya mau sampaikan kepada Gus hari ini. Pernah gak terjadi penolakan Gus ketika ini ngapain Ustadz masuk kemari lagi gitu? Kita mau happy di dalam, bahasanya kan seperti itu. Karena satu ketika saya juga pernah diundang juga ke salah satu diskotik bambu di Jakarta. Yang ketika itu ini ada anehnya juga Gus. Ada seorang pengusaha minyak. Saya diundang ke sana untuk memberikan tausiah juga di tengah-tengah mereka. Dan saya kaget, saya pikir tadinya saya dibawa ke hotel, kemudian untuk ceramah seperti biasa. Nggak taunya saya dibawa ke tengah-tengah diskotik yang ketika gelap itu luar biasa, Gus. Saya sendiri berjalan susah gitu. Di tengah-tengah situ, sungguh luar biasa. Saya diminta untuk mengocok, sudah ngeres duluan. Diteruskan Pak. Iya. Mengocok Qur'ah, Gus. Qur'ah untuk haji buat kalangan mereka-mereka itu. Ini luar biasa buat saya. Sehingga akhirnya saya harus mengatakan kepada mereka itu, saya mimpi apa ya? Sehingga akhirnya ada seorang pengusaha bisa memberikan haji dan umroh kepada mereka-mereka yang terlibat di dalam prostitusi dan seterusnya. Dan itu menjadi pembelajaran buat kita secara pribadi. Nah, pernah nggak terjadi penolakan, Gus, ketika antum datang ke salah satu tempat yang seperti itu? Ya mungkin sebagian ada juga yang lain bisa menerima karena memang retorika yang disampaikan Gus kepada mereka itu bisa diterima. Kemudian yang kedua, ketika Gus menerima informasi dari kalangan ulama tertentu begitu tentang konsep yang Gus sampaikan kepada mereka dan itu terjadi penolakan secara keras, apa yang kemudian Gus lakukan kepada mereka? Berhadapan langsung atau buat statement tertentu di medsos atau seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sama Azumiyah.
Silakan yang sudah raise hand di Zoom. Jamaah online. Dari siapa? Pak Fajar. Silakan Pak Fajar. Singkat padat. Halo Pak Fajar. Allah. Halo Pak Fajar. Sudah. Silakan Pak. Ya, waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di spotlight. Kedengaran Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Fajar, silakan. Suaranya Gus, kedengaran? Halo. Ya, assalamualaikum. Udah, nanti aja. Ya, oke. Ya, tadi Pak dari Bekasi ngomong soal syahadat ini baru saja saya buat WA. WA 2009. Gus minta, saya sudah di hotel bersama Ibu Irma dari Bandung yang minta disahadatkan sama Gus Miftah. Saya di hotel sini cari Pak untuk syahadat dan saya nggak tahu. Dan ketika saya tanya alasannya cuma sederhana. Gus ini nyeneng kayak gitu aja. Gus, kedengaran? Karena saya pernah mengatakan begini sama Dedi dan sama teman-teman saya begini. Orang non-Islam itu tidak melihat Quran. Orang non-Islam itu tidak membaca hadismu. Tetapi orang non-Islam itu membaca akhlak dan perbuatan. Maka kalau kemudian kamu pengen menampakkan Islam ini indah, ya perindahlah akhlak dan perbuatan. Salah satu contoh itu, Pak. Tadi ya penolakan dulu. Tahun 2000 itu ada tetangga saya itu, tetangga kos itu anaknya cantik, seksi lah macam-macam, barangnya baru-baru. Saya tanya, ikut di masjid, kan saya tinggalnya di masjid. Loh, bapakmu itu pengusaha? Enggak. Kamu orang kaya? Bapakmu orang kaya? Enggak. Kok tiap hari baju kamu baru? Dan baju kamu bagus-bagus. Kita kan jualan, Gus. Dan santainya saya tanya, kamu jualan apa? Kroto. Kroto. Saya ke Ngasem, Barat Keraton itu ada pasar burung di situ. Pak, tetangga saya jualan kroto kok kaya. Kroto itu apa, Pak? Walah, Gus, kroto itu makanan burung. Pernah paham tau? Jadi dia kaya itu karena jualan makanan burung. Jadi kroto itu makanan manuk gitu. Manuknya siapa ya? Manuknya Pak Bekasi tadi itulah kira-kira. Lah saya kok ternyuh, Pak. Ternyata anak itu salah satu pelaku usaha di Sarkem. Saya cari informasi tentang Sarkem, kemudian saya dapatkan dari Pak RW di situ, itu ada musola kecil di tengah Sarkem, yang saya sebut MTS lah, musola tengah Sarkem. MTS. Ini kan. Saya akhirnya masuk malam Jumat itu saya niati, saya pengen sholat tahajud, sholat qiyamul lail di situ. Pertama kali saya datang itu di depan lokalisasi itu kan ada kayak kotak kecil. Jadi itu uang retribusi. Orang kalau mau masuk harus nyemplungi kotak infak di situ. Saya masuk, ya karena saya bayar, saya dipersilakan masuk, saya sholat. Lah mulai hari berikutnya itu preman-preman itu termasuk salah satunya saya bawa ke hitam putih itu sudah mulai curiga sama saya. Ini wong kentir ini, kalau bahasa Jogjanya ngelonte kok sarungan gitu kan. Saya masuk. Dah, sampai malam ke berapa itu saya lupa, ada preman terbesar di Jogja namanya Gunadi Joko Lubita. Kita kenal dengan nama Gunjek di Jogja. Dan hebat saya itu, saya melakukan itu teman-teman saya kuliah itu nggak ada yang tahu. Teman-teman saya kuliah itu nggak ada yang tahu bahwa saya itu Gus anak dia. Pak Nurdin, Pak Ali Masum, teman-teman saya itu nggak ada yang tahu bahwa saya itu anak dia. Bahwa saya seorang dari pesantren. Dan saya ngaji di tempat itu juga mereka nggak tahu. Karena kalau mereka tahu dari awal bahaya, Pak. Nembung mengikut lah bahaya saya. Akhirnya saya ditodong pistol. Kalau ngomong penolakan pertama, Pak. Saya ditodong pistol namanya Gunjek. Kamu macam-macam di tempat saya bunuh. Saya bunuh. Saya waktu itu bilang, Om, karena orang-orang di situ manggil dia Om sama Babi ya. Babi Gunjek atau Om. Om, tolong saya kasih waktu. Kalau memang saya salah, silakan jadi tembak, nggak ada masalah. Tapi tolong saya dari suatu. Saya ngomong 5 menit saja di hadapan Anda, dalam keadaan beliau mabuk. Saya waktu itu bilang, sebaik-baiknya tempat itu ada buruknya, dan seburuk-buruknya tempat pasti ada baik. Contohnya apa dia bilang? Contohnya apa? Masjid itu bagus, Om. Buktinya sandal ya hilang, Pak. Itu ya, makanya kenapa kalau di gereja ada piano, di masjid nggak ada piano.
Sandalnya hilang kok itu. Makanya di beduk, di masjid dikasih beduk, bukan piano. Arep mau maling. Beduk. Dan ternyata bahasa sederhana itu orang mabuk bisa nerima, Pak. Ya sudah, kamu buktikan, macam-macam mau tak bunuh. Dan keluarganya sampai hari ini masih tahu betul cerita itu. Tak bunuh. Saya sholat. Malam ke-5 atau ke-7, saya ke lokalisasi itu mau sholat. Saya waktu itu 8 rakaat, tahajud, saya itu dengan witir 3 rakaat. Ada 3 atau 4 PSK itu ikuti saya ke musola. Keringat dingin, Pak. Saya masih umur 19 atau 20 tahun, voltasenya tinggi-tingginya. Diikuti oleh mbak-mbak Sarkem dengan pakaian seperti itu. Saya mikir waktu itu, wah jangan-jangan diperkosa. Gitu kan. Nggak diperkosa yang mapan. Gitu kan. Akhirnya saya sholat. Dan luar biasanya saya sholat di sini. Mbak-mbaknya itu nunggu di belakang. Dengerin saya sholat. Lah bacaan sholat yang biasanya saya baca sir, gara-gara ada mbak-mbak saya baca jahar. Saya masih ingat betul surat pertama, surat yang saya baca ketika ada mbak-mbaknya itu. Surat Al-Muzammil. Dan mereka nangis. Saya baca waktu itu. Ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalila. Nisfahu wa minqus minhu qalila. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan sakila. Nangis. Coba. Saya mikir loh, lonte kok nangis. Rakaat kedua, saya ikut-ikutan nangis. Bukan karena saya ingat dosa. Gengsi saya, Pak. WTS nangis, masa saya kagak kan? Dan luar biasanya, di akhir surat Al-Muzammil itu kan luar biasa. Di akhir surat Al-Muzammil itu kan bahasanya, Wastaghfirullah, 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 innallaha ghafurur rahim. Selesai sholat, saya doa. Termasuk salah satu doa yang saya baca adalah Allahumma hdiqom fa innahum la ya'lamun. Nah, selesai doa, saya nengok ke belakang. Ternyata mereka masih di situ dengan pakaian seksinya. Saya malu-malu kan mau lihat. Padahal ya gimana gitu. Terus dia tanya, Mas, sampean ki wong aneh toh? Bahasa Jogja mereka itu. Oh, kemarin kayak gini kok sholat. Saya juga bilang, kamu juga aneh. Ada orang baca Quran nangis, saya bilang begitu kan. Terus maunya gimana, Dik? Saya bilang, saya teringat dengan pesan Kanjeng Sunan Derajat dalam bahasa Jawa. Wenono ageman marang wong wuda, wenono tongkat marang wong wuda. Berikanlah pakaian kepada orang telanjang, berikanlah tongkat kepada orang yang buta. Bahasa Sunan Derajat. Kalau Anda ziarah ke makamnya Sunan Derajat, itu ada tulisan itu. Saya sampaikan kepada mereka. Terus maunya apa gitu? Ya kalau saya boleh, Mbak, saya pengen bikin acara di sini lah, pengajian macam-macam. Mereka bilang apa? Masa di tempat kayak gini pengajian? Terus berat lama itulah. Lah premannya tadi juga datang, nimbrung di akhir. Ngopo kowe arep ngelonte? Enggak saya gitu. Ya enggak, Om. Lah maunya gimana? Ini saya mau ngajak mbak-mbak, kalau diperkenankan kita bikin pengajian lah, Om. Bos tahun sekali, sebulan sekali. Tenang dia bilang, sebeneran. Iya. Akhirnya disepakatilah Pak pengajian pertama. Saya ingat betul yang datang 35 orang. Saya duduk di atas seperti ini, dikumpulkan di Balai RW Sosrawijayan namanya. Di tengah-tengah Sarkem itu, dekat dari musola, mbak-mbaknya di bawah. Saya bilang, udah besok untuk konsumsi pengajian saya yang bawa. Padahal posisi waktu itu saya minus. Karena saya mahasiswa tanpa transferan, tanpa apapun. Beda dengan Pak Nurdin. Jadi kalau Pak Nurdin pejabat ya lumrah lah. Karena dari dulu transferannya lancar. Karena dulu saya itu di PMII, saya pemilihan ketua Korup itu kalah dengan Pak Nurdin. Alasannya bukan karena kalah pintar, karena dia punya motor, saya nggak punya motor. Gitu. Kelingan Rabru itu. Di Korup Milenium waktu itu. Panitianya Pak Ali itu. Akhirnya kita pengajian dan ternyata Pak, di luar dugaan saya. Bayangan saya kalau pengajian ya berarti mereka pakaiannya rapi, kemudian belum ada yang mabuk. Begitu datang sudah pakaian dinas. Gitu kan. Terus kemudian banyak yang sudah mabuk, banyak yang godain Gus Miftah begini-begini, ya Allah gitu. Waduh, Jan. Pengen ya Gus, ya pengen gitu loh. Dan ternyata itu menjadi titik awal. Setelah pengajian, lah kemudian bagaimana metodologi yang saya pakai? Ketika Rasulullah mengatakan khatibun nas biqadri uqulihim, itu saya maknai
bahwa ketika saya berbicara di depan mereka harus menggunakan kata dan diksi yang tepat. Contoh begini, ketika mereka tanya, Gus, orang itu kan kalau mabuk tidak diterima sholatnya 40 hari. Bagaimana dengan kami yang seperti ini? Coba, jawabannya apa? Oh, iya itu nggak diterima, pasti mereka nggak mau ngaji. Jawaban saya simpel, ya itu hadis bagi orang normal, sementara kalian abnormal. Kalau kalian mau sholat nunggu nggak mabuk, sholatnya kapan? Wong tiap hari mabuk. Terus gimana? Ya sholat. Diterima apa enggak? Ya sorry, saya bukan panitia pahala. Saya bilang, ya sudah. Dan ternyata jawaban itu tidak menyakiti mereka, Mas. Oh iya ya. Kita itu kewajibannya ya ibadah. Soal diterima atau enggak itu urusan Allah. Kamu gak usah mikir. Minimal kamu itu sholat karena kamu merasa nggak enak. Kamu kerja maksiat saja rezekinya dikasih kok. Masa kamu nggak terima kasih sama Tuhan? Dan lucu, Pak. Ini belum lama, setahun yang lalu. Bah, saya mau cerita. Saya hampir subuh dapat tamu, masuk kamar. Mau berhubungan badan dengan tamu saya, dengar adzan subuh. Padahal sudah dalam keadaan telanjang. Terus gimana? Saya bilang, wong saya santrinya Gus Miftah, saya bilang, sorry ya Om, berhenti dulu nunggu adzan. Itu beneran, Pak. Terus ya, ketika ngobrol itu, loh, kamu tadi bilang Gus Miftah, emangnya kamu ke pengajian Gus Miftah? Iya. Waduh, aku ya jamaah, Mbak. Dan luar biasanya apa? Gara-gara wasilah itu, Pak, gara-gara adzan. Dan satu yang ikut ngaji saya di lokalisasi, satu di luar. Selesai adzan, cowoknya bilang, udah Mbak, nggak jadi saja saya bayar, saya pulang. Dan saya punya banyak sekian pengalaman. Yang lucu ketika mereka datang, Bah, minta doa dong supaya kita laris malam hari ini. Coba. Ya saya kasih saja itu. Bagi saya kemudian, saya kalau nyindir teman-teman di luar, WTS saja berdoa, masa kamu enggak? Jadi WTS juga. Ya Allah, mudah-mudahan tamu saya malam hari ini banyak dan dermawan, gitu kan. Tahu-tahu Pak Nurdin datang. Dan hari ini saya masih istiqomah dan luar biasanya lagi setiap malam minggu pahing saya pengajian di pondok rutinan itu mereka datang, Pak, minimal 2 bis. Saya sewakan bis, kalau mau pondok silakan. Tapi saya tidak pernah kasih tahu jamaah tempatnya di mana, kan bahaya, Pak. Dan menurut saya selama ini kenapa kemudian bisa diterima? Salah satu penyebabnya adalah pemilihan tema yang tepat, diksi yang tepat, jangan sampai menyakiti hati mereka. Maka saya mengatakan posisi saya di dunia malam itu seperti copet. Tapi bedanya saya dengan copet terminal 1. Copet terminal itu goblok. Kenapa? Yang dicopet dompetnya. Ketahuan dipukuli kepalanya. Gus Miftah di klub malam di lokalisasi, Pak, dari Bekasi tadi. Yang saya copet bukan dompet tapi hatinya. Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompet yang lain juga dikasih, Pak. Nyoh. Nah, pertama kali saya masuk ke Kolesium di 1001 itu, saya takut. Itu gila ya. Di depan pengamanannya kayak gitu, mbak-mbaknya rata-rata sudah mabuk, bahasanya nggak enak dan lain sebagainya. Nah, ternyata kemudian saya memecahkannya itu dengan quote-quote seperti tadi yang saya sampaikan. Mereka senang, Mas. Cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk setarlah, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Wah, udah mereka tertarik. Jadi hal-hal kecil seperti itu ternyata mampu untuk icebreaker. Icebreaker. Kayak saya tadi mengatakan cintaku padamu seperti air kencing dalam kolam renang, itu saya dapatnya sama mereka. Kemudian saya kasih quote-quote tentang para pendosa. Pada akhirnya, surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang pada akhirnya bertobat. Bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Mereka senang. Bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi yakinlah pintu ampun dan maghfirah dari Allah lebih luas daripada lautan. Bahasa-bahasa seperti itu diterima sama mereka. Bah, kita tuh kalau di sini gimana ya? Gimana, Mbak? Uang kita itu banyak tapi cepat habis. Katanya uang setan dimakan iblis. Bagaimana pendapat Abah? Saya bilang, nggak ada istilah uang setan dimakan iblis. Yang ada itu yang pegang uang itulah yang kaya setan, kaya iblis. Lah, ketika dijawab pos, waktu dia tulisan, Gusmi masa lalu, Gus Miftah masa kini, saya menolak keras. Karena yang dilakukan Gusmi itu nggak bisa dicontoh. Itu betul-betul karomah. Dan Gusmi itu tidak memberikan tausiah. Hanya dengan perilaku dia datang, dengan karomah beliau mampu kemudian menarik orang untuk bertobat. Itu Gusmi, itu karomah. Dan nggak bisa dicontoh. Tapi yang saya lakukan lebih terukur, lebih empiris, lebih tangible. Bisa dicontoh. Siapapun yang di ruangan ini bisa mencontoh selama 1, ada keberanian, 2, ada kemampuan. Ada kalanya orang mampu tapi nggak berani. Ada kalanya berani tapi nggak punya kemampuan.
Gus Mi itu one and only. Nggak bisa dicontoh. Wali namanya Kiai Hamim Jazuli. Karena beliau kelihatannya minum tapi nggak minum, nggak mabuk. Baunya juga air putih. Dan beliau nggak pernah ceramah di depan mereka. PSK dibayar, tahu-tahu kemudian taubat dan lain sebagainya. Betapa berapa banyak para PSK yang kemudian menjadi penghafal Quran wasilahnya Gus Mi. Itu nggak bisa dicontoh. Itu one and only. Wali kali. Kalau yang saya lakukan lebih terukur. Dan artinya saya ada beberapa kampus yang kemudian pengen memberikan saya gelar honoris causa. Jadi doktor honoris causa. Doktor honornya kaos, itulah kira-kira itu. Itu karena ada beberapa mahasiswa dari S1 sampai S3 yang sudah membuat penelitian tentang saya menjadi skripsi, tesis, bahkan disertasi. Dan menurut mereka ketika sidang itu ini ilmiah. Bisa diterima metodologi yang digunakan. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, saya pikir dari kesemuanya itu adalah bagaimana kita memahami secara benar kalimat Rasulullah khatibun nas bi qadri itu. Menggunakan bahasa-bahasa yang tepat sasaran. Jadi barangkali itu ya Pak ya. Saya mohon maaf tidak bisa berlama-lama, saya sudah ditelepon sama teman-teman dari KPK. Saya harus ada di Kuningan. Kiranya saya selalu mengatakan, ketika tidak bisa ngaji seperti apa yang saya lakukan, minimal ketika kamu tidak bisa berbuat baik kepada mereka, minimal kamu tidak mencela dan membuli mereka. Kenapa? Karena bulianmu tidak akan pernah merubah mereka. Tapi please doakan mereka. Karena doamu bisa menjadi wasilah hidayah bagi mereka. Dan saya nggak pernah sakit hati Mas, ketika saya dibicarakan orang. Saya selalu mengatakan, ketika ada orang membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Nah, terima kasih. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gus, ini pertanyaan dari Zoom. Kalau mepet tidak bisa dijawab, Anda yang membacakan saja. Izin tanya, tantangan dakwah saat ini semakin kompleks, apalagi bagi kalangan milenial. Dalam dunia medsos, semua pengetahuan dan informasi mudah untuk diakses dan ditemukan, termasuk tentang pengetahuan agama. Bagaimana cara mengarahkan generasi milenial untuk lebih tertarik pada informasi-informasi pengetahuan agama yang moderat, inklusif, dan rahmatan lil alamin? Karena kita tahu generasi milenial adalah generasi yang penuh semangat dan keinginan tahuan yang besar. Dari situ kemudian menjadi dasar gerak langkah atau tindakan mereka. Terima kasih dari Ibu Fikriah di Depok. Ibu Fikriah, silakan tonton pengajian saya di PBNU bersama Mas Didi Corbuzier. Sudah ada jawabannya di situ. Terima kasih. Terima kasih, Gus. Sebelum diakhiri, silakan saya ingin membacakan quote-nya Gus Miftah. Cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat lelaki menetap. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhirnya yang berilmu akan mengalahkan mereka yang hanya berginju. Mau foto sebentar di situ, boleh Gus?